Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8A, D, H, dan I. Hari ini Ibu akan membahas materi tentang iklan, slogan, dan poster. Sebelum materi selanjutnya, Ibu akan mengingatkan kembali materi yang lalu, yaitu tentang definisi iklan, tujuan, fungsi, dan isi pola pengajaran dan berdasarkan isi dari iklan itu tersendiri. Yang dimaksud dengan iklan itu, kalian mungkin ada yang sudah tahu atau masih lupa bahwa iklan itu adalah merupakan salah satu media promosi yang efektif dalam memasarkan berbagai produk kepada konsumen, atau juga dikatakan teks yang mendorong atau membujuk halayak agar tertarik pada barang yang akan ditawarkan. Biasanya melalui media massa, baik televisi, koran, atau tempat-tempat terbuka seperti tembok-tembok yang selalu ditempel oleh poster. Poster itu tersendiri sebetulnya sama, definisinya hampir sama dengan iklan, hanya yang membedakannya adalah cara menempelkannya. Kalau slogan, kalau poster itu tidak ditayangkan di televisi tapi ditempelkan. Jadi yang membedakannya itu cara penempelannya saja, bahwa iklan itu ditempelkan di tempat-tempat yang terbuka. Sedangkan slogan itu tersendiri itu adalah merupakan kalimat yang pendek yang sering dipakai sebagai dasar, biasanya tuntunan seperti pegangan hidup, atau sering juga disebut moto atau slogan, sehingga moto atau semboyan. Jadi slogan itu tidak ada gambar, hanya tidak ada ilustrasi, yang ada hanya kata-kata yang pendek, menarik, mencolok. Contoh seperti iklan kayu putih. Kok untuk anak coba-coba? Nah, di sana kan kadang-kadang kita menafsirkan sesuatu hal yang membuat kita aneh. Apa itu kok membuat anak coba-coba? Ternyata kita itu kalau ingin anak sehat, gunakanlah contoh seperti kayu putih. Nah, itu adalah salah satu contoh dari poster, dari slogan. Atau kalau yang mengandung moto atau semboyan seperti berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, itu termasuk ke dalam slogan. Tujuan dari iklan itu tersendiri adalah untuk menawarkan suatu produk, baik itu berupa barang maupun jasa. Maka kata-kata yang muncul umumnya bersifat persuasif atau bujukan atau dorongan tentang suatu kebiasaan atau gaya hidup. Itu tujuannya dalam iklan, poster, atau slogan pun sama, yaitu intinya untuk menawarkan suatu produk. Kalau dilihat dari fungsi, itu ada dua, ada fungsi transformasional dan informasional. Transformasional itu adalah untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen, yaitu dari segi gaya hidup. Contoh yang tadinya biasa tidak menggunakan, karena tertarik maka dia akan membeli barang itu sehingga mengkonsumsinya. Sedangkan yang informatif atau informasion itu adalah memberitahukan dari manfaat produk itu tersendiri. Dilihat dari ciri-ciri karakteristik barang itu tersendiri bagaimana. Itu ada dua fungsinya, sebagai informasional dan transformasional. Pola penyajian itu biasanya iklan melalui media cetak atau media elektronik. Ada iklan baris, ada iklan kolom.
iklan kolom berbentuk kolom, kalau iklan baris berbentuk baris. Kalian boleh lihat di buku Bahasa Indonesia kelas 8. Iklan baris itu kata-katanya itu disingkat. Seperti dijual sebuah rumah, biasanya dijual sebuah RMH, LSE, sekian dan lain-lain. Itu yang termasuk ke dalam iklan baris. Kalau iklan elektronik itu bisa masuk ke iklan radio, di acara-acara radio, televisi, atau di iklan film. Karena film itu selalu kalau kita melihat sebuah tayangan tentang film, itu pasti akan diselingi dengan berbagai iklan. Yang selanjutnya berdasarkan isinya, itu iklan itu ada iklan yang isinya pemberitahuan, itu biasanya selalu digunakan oleh perorangan biasanya atau industri home. Ada juga penawaran, yaitu yang niaga dan iklan lowongan kerja. Ada juga layanan masyarakat. Contoh iklan pemberitahuan, sekarang banyak industri-industri home yang oleh ibu-ibu yang sukses dalam menjual barangnya, tetapi tidak berdasarkan mempunyai perusahaan, mereka dagang sendiri di rumah, maka itu termasuk ke dalam iklan pemberitahuan atau perorangan. Kalau layanan masyarakat itu biasanya menghimbau kita supaya tidak terjerat oleh narkoba atau kita harus bayar pajak dan sebagainya. Sedangkan iklan penawaran ini bisnis, menawarkan sebuah barang. Nah, itu adalah materi yang minggu lalu. Yang sekarang kita akan menjelaskan tentang struktur isi teks iklan itu tersendiri. Terdiri dari 3 bagian. Jadi berdasarkan strukturnya bahwa iklan itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah judul iklan. Jadi atau yang disebut dengan judul produk. Jadi iklan itu harus ada judulnya. Artinya apakah tentang jerawat atau tentang kayu putih atau tentang yang lainnya. Jadi harus ada judul. Biasanya di atas judulnya apa iklan itu, kita akan menjual tentang apa. Judulnya tentang apa, terus nama produk. Produknya juga apa yang akan kita jual. Yang terakhir adalah penjelasan tentang produk. Biasanya kalau kita akan menjelaskan sebuah produk, kita akan contoh tentang penjualan jamu, contoh, atau jamu kesehatan. Nah, di sini berdasarkan pernyataannya struktur juga ada bahasa yang sering digunakannya dalam struktur teks iklan itu. Bahasa yang digunakannya adalah pernyataan yang persuasif atau pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar berbuat sesuatu. Itu dari segi struktur. Jadi satu, ada judul iklan atau yang disebut dengan pengenalan produk. Yang kedua, nama produk, produknya apa gitu. Apakah minyak kayu putih atau sabun atau apa. Yang ketiga, menjelaskan tentang produk itu tersendiri. Yang selanjutnya adalah kaidah kebahasaan yang sering digunakan dalam teks iklan. Teks iklan bertujuan menawarkan produk baik berupa barang maupun jasa. Kata-kata yang muncul umumnya bersifat persuasif,
bujukan atau dorongan tentang suatu kebiasaan ataupun gaya hidup. Artinya kata-kata yang munculnya itu adalah persuasif. Apa itu persuasif? Itu biasanya mengajak, mendorong orang untuk melakukan sesuatu apa yang kita inginkan. Juga kata-kata yang ada di dalam iklan itu umumnya bersifat imperatif, yaitu sebuah permintaan atau ajakan atau dorongan atau larangan. Artinya begini, jadi si iklan ini di dalamnya itu meminta kepada kita sebagai konsumen untuk membeli barang yang dipasarkan, atau bisa berupa ajakan atau dorongan. Biasanya contoh kata-kata yang imperatif itu seperti ayo, nikmati, nyatakan, hadirilah, wujudkanlah, marilah, janganlah. Nah, itu adalah kata-kata yang termasuk ke dalam kata imperatif. Jadi kaidah kebahasaan teks iklan itu umumnya bersifat imperatif. Jadi mengajak, mendorong. Jadi kata-kata kuncinya itu ada seperti ikutilah, ayo hadiri. Juga bahasa iklan itu sering menggunakan bahasa yang sederhana. Artinya mudah diingat dan mudah pula dipahami. Karena iklan ini diperuntukkan untuk semua tingkatan masyarakat, baik masyarakat lemah maupun masyarakat atas. Jadi bahasa yang digunakannya itu harus dimengerti oleh semua kalangan. Sehingga gunakanlah bahasa dalam iklan itu bahasa yang sederhana atau bahasa-bahasa yang sering diingat seperti tadi. Kok buat anak coba-coba. Nah, itu selalu dengan dekapanmu membuat badanku hangat. Nah, itu kata-kata itu biasanya selalu akan terngiang di telinga kita. Jadi kata-katanya itu harus sederhana atau mudah diingat, juga mudah dipahami. Pilihan katanya berirama atau memiliki banyak persamaan bunyi juga merupakan pilihan penting di dalam bahasa iklan. Selain itu, bahasanya harus singkat, mudah dipahami dan diingat oleh halayak. Yang disebut dengan berirama itu biasanya kata-katanya itu harus menggunakan seperti vokal. Kalau kok buat anak-anak coba-coba ada o, kok di sana kan ada vokal o, coba-coba o, buat anak, kok buat anak coba-coba. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kata-kata yang memiliki persamaan bunyi. Berdiri sama tinggi, rendah, duduk sama rendah, itu ada kata-katanya itu sehingga merupakan sebuah semboyan. Itu di dalam slogan. Slogan itu biasanya berada di dalam sebuah iklan. Hanya kalau iklan itu ada ilustrasi, ada gambar, ada kata-kata. Nah, kata-katanya kalau kita ambil itu menjadi sebuah slogan. Yang secara singkat, jadi kaidah kebahasaan iklan itu, satu, harus persuasif, artinya mengajak, meminta. Ringkas, artinya pendek, imperatif, berkesan positif, dan berrima puitis. Itu yang termasuk ke dalam kaidah kebahasaan. Nah, ini ada salah satu contoh poster niaga, poster kegiatan, dan poster layanan masyarakat. Silahkan kalian lihat, tidak usah ibu baca, hanya lihat saja salah satu contoh dari sebuah poster. Ini kalau ditayangkan di televisi, ini bisa jadi iklan. Ingat, dunia ada di dalam buku. Hari membaca buku. Nah, ini berarti poster niaga. Poster kegiatan. Ini mengajak kita untuk dengan menanam satu pohon, kita dapat menyelamatkan dunia. Poster layanan, hidup lebih sehat dan bermanfaat dengan tidak merokok. Nah, ini salah satu bagian contoh-contoh, banyak sekali. Kalian boleh lihat di televisi atau di koran, itu banyak iklan. Atau di luar
rumah kita di tempat-tempat suka ditempelkan di tiang listrik atau di tembok-tembok yang terbuka, itu biasanya banyak sekali. Nah, selanjutnya kita bagaimana cara kita untuk menulis teks iklan. Langkah-langkahnya bagaimana kalau kita akan menulis teks iklan. Yang pertama, mulailah iklan dengan pernyataan yang menarik perhatian halayak, yakni berfokus pada kepentingan atau masalah yang mereka hadapi. Artinya kita itu harus di dalam membuat iklan itu harus membuat pernyataan yang menarik. Artinya seperti tadi, yaitu membuat orang itu ketika melihat tulisan-tulisan yang bisa menarik kita kan jadi penasaran. Iklan apa itu? Nah, itu biasanya di dalam iklan-iklan itu kata-katanya harus menarik, mencolok itu. Walaupun sederhana tapi mudah dipahami atau disesuaikan dengan masalah yang mereka hadapi. Contoh, kalau kita akan menjual sebuah obat seperti kalian, nah ini anak-anak yang ABG, ini berkaitan dengan jerawat. Nah, kata-kata yang akan digunakannya pasti kita akan membuat sebuah pertanyaan dulu dengan wajah Anda berjerawat. Nah, itu artinya kita itu ditanya. Jadi kalau orang yang mempunyai wajahnya atau yang wajahnya berjerawat, itu mereka itu akan langsung melihat iklan apa itu, saya ingin tahu karena wajah saya berjerawat. Itu dengan pertanyaan wajah Anda berjerawat, itu akan membuat orang itu penasaran. Nah, itu salah satu contoh ketika kita membuat sebuah iklan supaya orang menjadi penasaran tentang apa yang akan dipasarkan atau bisnis apa yang akan dijual. Itu cara-cara menulis. Yang pertama, cara menulis iklan, yaitu dengan pernyataan yang menarik. Salah satu contohnya adalah tadi, yaitu wajah Anda berjerawat. Nah, atau kalau kita akan menjual produk pelangsing, pasti pernyataannya pendahulunya bisa seperti ini. Anda ingin menurunkan berat badan. Nah, itu adalah salah satu contoh pernyataan pertama, langkah pertama kalau kita akan menulis teks iklan. Yang kedua, menawarkan solusi. Nah, tadi kita mencarikan dulu temanya dulu apa itu, tentang apa, produk apa yang akan kita jual. Yang kedua, menawarkan solusi. Misalnya untuk masalah jerawat, kamu dapat mengajukan kalimat tawaran seperti ini. Ramuan jamu cantik mengurangi dan melenyapkan jerawat dalam waktu 30 hari dan kembali tampil cantik. Itu solusi dari pertanyaan wajah Anda berjerawat, maka solusinya adalah kita menyebutkan ramuan jamu cantik mengurangi dan melenyapkan jerawat dalam waktu 30 hari dan Anda kembali tampil cantik. Itu solusinya. Tadi kita punya masalahnya tentang jerawat, solusinya ditawarkan yaitu dengan cara memakan atau mengkonsumsi obat itu, maka jerawatnya akan hilang dengan sendirinya dalam kurun waktu 30 hari dan akan tampil cantik, itu maksudnya. Yang selanjutnya menunjukkan bukti. Nah, tadi ada kan solusinya. Nah, sekarang buktinya, karena masyarakat itu dalam melihat sebuah iklan itu mereka akan melihat dari hasilnya atau bukti apakah betul obat itu memang bisa membuat wajah kita kembali kinclong. Nah, ini di sini menunjukkan bukti. Contohnya, dalam membuat iklan jangan hanya janji saja, tapi perlu bukti.
Untuk meyakinkan, berikan solusi yang sesuai dengan harapan mereka. Contoh, jerawat Anda akan sembuh dalam 30 hari atau uang kembali. Ini ada penegasan dalam kata 30 uang akan kembali. Jadi di sini ada perjanjian, ada bukti bahwa kalau 30 hari tidak sembuh maka uang kembali. Padahal kenyataannya kan kita ini bisa dikatakan kadang-kadang iya atau tidak. Yang selanjutnya adalah mengajukan harga. Nah, di sini biasanya karena iklan itu adalah, apalagi ini iklan niaga, menawarkan sebuah produk, maka di sana ada unsur kepentingan bisnis, mencari keuntungan, maka di akhir dari menulis teks iklan itu kita harus mengajukan harga. Jadi kita tahu berapa harganya, maka kalau kita terjangkau kan pasti kita beli, atau kita tertarik dengan model, slogannya, ilustrasinya bagus, mungkin kita akan membelinya. Contohnya, jika Anda ingin merawat wajahnya Anda sekarang, pesanlah segera ramuan istimewa kamu dengan harga sekian. Contoh itu dari segi harga. Jadi kembali lagi, dalam menulis teks iklan itu langkah-langkahnya adalah: 1. Mulailah iklan dengan pernyataan yang menarik bagi halayak. Yang kedua, menawarkan solusi. Yang ketiga, menunjukkan bukti. Yang terakhir adalah mengajukan harga. Nah, itu di dalam cara penulisan iklan. Materi yang Ibu jelaskan mudah-mudahan kalian juga jelas. Walaupun kita singkat karena ini melewati daring, jadi kamu coba lihat lagi di Google atau di buku pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Materi yang sekarang dicukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tugas. Nah, ini lihat di bawah ada tugas. Kalian boleh lihat di WA. Di WA nanti Ibu di grup akan Ibu fotokan kalau kalian tidak punya buku bahasa Indonesianya, yaitu ada di buku paket. Kalian lihat di buku paket Bahasa Indonesia kelas 8 itu halaman 54 dan 55, kegiatan 2.9 dan kegiatan 2.10, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Ini tugas ini bukan untuk perorangan, tapi kalian silahkan buat satu kelompok 10 orang atau 8 orang. Jadi nanti dikumpulkannya waktunya tidak terbatas, hanya kalian boleh disimpan lewat wakil kalian, boleh ke rumah Ibu atau juga ke koperasi. Jadi kalian kumpulkan saja ke sana, tidak usah bergerombol, cukup dengan ketua-ketuanya saja. Ini satu kelompok bisa 7 lah, bisa 8 atau bisa 9 orang. Dan tidak terbatas waktunya, hanya jangan sampai pertemuan yang selanjutnya kalian belum mengumpulkan seperti sekarang. Ya, selamat mengerjakan tugas. Nanti lihat di grup, Ibu akan fotokan tugasnya kalau yang tidak punya buku.